Nah, terus di menit ke-12:34 tiba-tiba kamera goyang kayak ketendang gitu. Terus dia ingin meyakinkan ke audiens kalau dia nggak apa-apa, atau dia sengaja memang melakukan ini untuk meyakinkan audiens kalau dia kenapa-napa. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini kita akan kembali membahas kasus dari Kate Yap. Kalau kalian mau lihat, aku juga udah upload part satunya, dimana Kate Yap itu baru aja kembali ke dunia YouTube lagi guys. Karena udah 2 tahun Kate Yap itu menghilang, dan dari waktu tahun lalu itu aku bahas Kate Yap tuh banyak banget dan konspirasi tentang Kate Yap. Tapi ternyata Kate Yap itu masih hidup dan bahkan bikin video lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini aku bakal bahas lagi apakah itu adalah sosok Kate Yap sebenarnya, apakah itu beneran Kate Yap ataukah itu adalah orang lain yang memang mirip sama Kate Yap yang dibuat video supaya akun dari Kate Yap itu tetap bisa berjalan dan donasi dari Kate Yap itu bisa tetap berlanjut. Karena di bionya Kate Yap itu ada link donasi yang mana banyak banget juga beberapa orang yang udah donate ke sana gitu guys. Nah, pertama kita akan ngebahas kasus ini satu persatu. Untuk kalian yang belum tahu Kate Yap itu siapa, dia itu adalah seorang YouTuber yang suka bikin video mukbang. Tapi dia itu bikinnya cuma segini doang, nggak kasih lihat mukanya, dan seolah-olah mukbangnya itu seperti makan tapi dipaksa gitu loh guys. Jadi memang banyak yang curiga kalau Kate Yap itu disekap. Terus tiba-tiba Kate Yap 2 tahun nggak upload apa-apa, terus baru upload 7 Oktober kemarin dan bikin heboh gitu ya guys. Karena di sini banyak yang menganggap kalau video yang terakhir itu bukan video dari Kate Yap. Oke, kita sama-sama analisa langsung dari scene yang pertama, dimana di sini si Kate Yap itu kayak lagi ngambil makanan-makanan, dimana makanannya kayak di restoran gitu ya guys, kayak restoran all you can eat mungkin ya. Tapi di sini terlihat banget kalau tangannya itu bukan tangan Kate Yap, karena tangan Kate Yap itu bener-bener kurus banget kan guys. Jadi siapa sebenarnya orang di balik tangan ini? Padahal Kate Yap sering banget bilang dan menekankan kalau dia itu melakukan ini semua tuh sendiri, kayak nggak ada yang bantuin, dia itu ngerekam sendiri dan sebagainya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat bentuk mulut bibir Kate yang dulu. Kayak ada garis lebih di sudut bibir seperti kayak gini gitu loh guys. Seperti garisnya tuh kayak agak joker gitu, agak seperti itu. Yang sekarang tuh tidak banyak yang curiga kalau ini memang bukan sosok dari Kate Yap. Terus kedua, mungkin Kate Yap memang kurusan, tapi banyak yang merasa kalau ini tuh bener-bener badannya nggak kayak Kate Yap gitu loh guys. Bahkan banyak yang bilang kalau badan kerangka-rangka wajahnya itu lebih ke cowok gitu. Terus warna kulit Kate juga jauh lebih cerah. Yang sekarang itu lebih gelap, tapi mungkin aja dia tanning atau segala macam, tapi itu udah termasuk perbedaan ya guys. Juga ada cincin di hidungnya, mungkin dia baru tindik, tapi seperti laki-laki gitu loh guys. Tapi belum tahu ya itu laki-laki atau enggak, ini kan masih kayak teori konspirasinya aja. Nah, terus juga bentuk philtrum atau alur garis di atas bibir yang sekarang jauh lebih tegas daripada Kate Yap yang dulu. Bisa kalian cek di sini. Nah, yang sekarang juga si Kate Yap yang baru itu pakai penutup kepala gitu guys, untuk menutupi rambutnya. Yang dulu Kate Yap biasa tuh kayak dikuncir satu gitu aja. Nah, terus juga yang dari video awal-awal Kate Yap itu kayak gini nih. Gimana ya? Gini gitu. Kayak aku nggak tahu apa arti dari situ, tapi biasanya di video-video sebelumnya setelah aku cek, Kate Yap itu jarang banget melakukan hal itu. Apakah itu adalah simbol dari sesuatu? Apakah itu adalah simbol minta tolong? Atau apa gitu guys? Jadi kalau kalian yang tahu itu simbol apa dan apa yang Kate Yap lakuin, karena menurut aku itu aneh. Di awal-awal dia udah langsung kayak nahan hidung segitiga gitu, aku nggak tahu itu ngapain, dan menurut aku itu ada sesuatu di baliknya. Nah, terus juga video yang sekarang juga banyak kejanggalan nih guys. Soalnya video yang dulu terlihat video Kate Yap itu editingnya dikit banget, paling cuma diedit yang ada tulisan-tulisan gitu seperti sekarang juga. Sedangkan video mukbang sekarang seperti itu kayak diedit
diedit kayak dibikin segimana mungkin supaya audiens percaya kalau dia itu nggak kenapa-napa, atau supaya audiens percaya dia itu kenapa-napa. Aku tuh bingung dua motif dari video K-Tiap ini. Aku bingung antara dia benar-benar disekap, terus dia ingin meyakinkan ke audiens kalau dia nggak apa-apa, atau dia sengaja memang melakukan ini untuk meyakinkan audiens kalau dia kenapa-napa. Terus juga di sini K-Tiap meyakinkan kalau dia itu bikin video sendiri, nggak ada siapa-siapa. Bahkan dia udah tulis kalau dia itu nggak kenapa-napa, nggak ada yang maksa dia makan, dan dia itu memang sendiri bikin video kayak aku gini, sendiri cuman sama tripod. Tapi di menit ketiga lewat 59 dia bilang kan di dalam ruangan ini dia sendiri. Kok kayak terdengar suara barang jatuh, seolah-olah memang ada orang di situ yang tiba-tiba ngejatuhin barang. Kalian bisa dengar? Nah, nggak hanya itu aja, di menit ke-12 lewat 24 kayak ada nafas di sebelah kamera. Itu kayak bunyinya tuh nafasnya bukan nafas K-Tiap, karena K-Tiap kan kelihatan lagi makan, tapi di belakang kamera ini kayak ada bunyi nafas gitu loh guys. Nah, terus di menit ke-12 34 tiba-tiba kamera goyang kayak ketendang gitu. Yang mana kalau misalkan K-Tiap itu kan rada jauh dan seperti bersila gitu ya guys. Dimana nggak mungkin ketendangnya sampai kayak ketendang banget, seolah-olah ada orang di belakang kamera ini tiba-tiba nyandung tripod atau gimana. Jadinya kameranya itu nggak stabil dan goyangnya kelihatan kencang banget, seolah-olah memang ada orang di belakang kamera. Kenapa K-Tiap harus berbohong seperti itu gitu loh guys, kalau memang benar-benar ada orang di belakang kamera tersebut. Nah, tapi di video dia yang dulu nih guys, dia sempat seolah-olah memang merekam sendiri, karena setelah dia lepas tutupan matanya, dia itu ke belakang seolah-olah matiin kameranya. Nah, ini yang membuat kecurigaan juga nih guys, apakah sebenarnya ini tuh settingan? Kenapa dari SOS itu tuh kayak gerak-gerik minta tolongnya tuh mirip-mirip gitu loh, supaya orang memberikan konspirasi yang mirip, tapi idenya ya itu-itu aja gitu. Apakah itu kesengajaan memang orang ketendang, atau itu adalah memang mereka buat supaya kita curiga? Kan nggak ada yang tahu juga ya guys. Nah, terus K-Tiap juga pernah nih dulu hapus videonya, yang mana dia udah nggak upload, terus dia upload ini, terus dia hapus videonya. Dan videonya sempat banget banyak yang re-upload, dan videonya seperti ini. Dimana K-Tiap itu kayak mencoba untuk kayak mau makan ikan, tapi ini kayak bukan proses makannya ya, ini proses pemasakan ikannya itu, tapi dia bukan kayak masak, jadi dia masukin eksperimen gitu ke dalam videonya. Dia masukin Mentos sama Coca-Cola yang mana kalau dicampur bisa meledak, tapi ke dalam perut ikan supaya ikan itu meledak guys. Tapi itu kayak cuma diupload beberapa saat terus di take down kembali, soalnya orang yang ada di video tersebut itu bener-bener nggak kayak K-Tiap, tapi kayak berpura-pura menjadi K-Tiap. Kenapa dihapus? Apakah dia itu takut kalau ketahuan nih kalau orang ini memang bukan K-Tiap nih yang bikin ikan seperti itu, tapi dia pingin video itu tetap jalan. Tapi karena orang udah mulai curiga, akhirnya dia take down lah video tersebut gitu guys. Apa karena nggak mirip? Jadinya mereka take down video tersebut, dan itu juga video menyeramkan banget menurut aku nggak tahu arti dari video itu tuh apa. Nah terus, tapi yang masih jadi konspirasi juga, kayaknya aneh kalau Kate disandra, tapi dia masih ngedit videonya. Seperti dia di foto-foto ini yang aku kasih, dimana dia itu mencoba untuk kasih kode SOS lagi seperti video sebelumnya. Kalau dia itu disandra, agak aneh ya, orang yang disandra dan orang yang ada di video tersebut, dia ngedit videonya sehingga dia bisa kasih tanda-tanda tersebut. Jadinya banyak yang mikir juga kalau apakah ini settingan atau gimana gitu guys. Kenapa dia bisa ngedit videonya sendiri kalau dia disandra gitu. Nah, kalau misalkan ini settingan seperti yang diduga dulu, ini berkaitan lagi nih, kita flashback ke yang dulu, dimana K-Tiap ini adalah sosok pegawai sebuah challenge the room escape game yang ada di French atau Prancis ya guys. Dimana waktu itu di video K-Tiap itu ada K-Tiap itu kayak pakai gelas minum. Nah, gelas minumnya kalau di zoom itu ternyata gelas minum dari
ini escape room ini yang namanya Challenge the Room Escape Game yang ada di French. Jadi seperti escape room kayak kalau kalian tahu ya, escape room banyak lah di Indonesia gitu yang kayak mencari teka-teki supaya bisa keluar dari sesuatu, seperti teka-teki dari Ketiap ini, dimana kita nggak bisa keluar-keluar dari teka-teki ini. Dimana banyak yang curiga kalau sebenarnya Ketiap itu adalah pegawai dari tempat escape room tersebut, yang mana dia sengaja membuat teka-teki ini karena otomatis mereka suka teka-teki ya guys, supaya untuk mempromosikan escape room yang ada di French ini gitu guys. Atau mungkin aja Ketiap cuman lagi liburan aja pernah ke escape room tersebut, yang berarti Ketiap kemungkinan itu memang orang French atau pernah liburan ke French. Tapi yang aneh, ketika kita coba ulik-ulik sendiri nih guys, di tempat escape room tersebut ada satu orang yang mukanya mirip banget sama Ketiap, dan itu adalah pegawai dari tempat escape room tersebut. Apakah mungkin kalau misalkan pegawai tersebut adalah sosok Ketiap yang sebenarnya, dan semua teori-teori mengenai Ketiap, semua pembuatan Ketiap ini memang cuman settingan aja untuk mempromosikan hal tersebut, dan otomatis orang itu memang suka teka-teki, suka banget orang memecahkan riddle-riddle-nya dia dengan segala macam kunci-kuncinya itu, supaya ya dia memang senang aja hal-hal seperti itu karena dianya aja adalah pegawai sebuah escape room gitu guys. Tapi itu juga masih konspirasi, dan banyak juga yang masih curiga kalau sosok dari Ketiap itu adalah Joanna yang merupakan atlet tinju tersebut. Tapi semuanya masih konspirasi juga. Kalau menurut kalian konspirasi kali ini kayak gimana? Kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So, terima kasih kalian udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!